Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Perkuliahan malam hari ini kita akan membahas mengenai bisnis digital. Kemarin kita sudah belajar digital advertising bersama Ibu Seli. Sekarang bisnis digital bersama Ibu Dr. Puji Subekti SSI MSI. Yang mana di dalamnya ada digital tools for business seperti WhatsApp Business, Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga Google Ads. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Puji malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Puji, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ical. Sama-sama. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Jelas. Oke, siap. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya hari ini akhirnya ketemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Yang sebelumnya saya sebenarnya udah ketemu dengan Bapak Ibu semuanya, tapi di mata kuliah yang lain, dan kebetulan saya mendampingi Ibu Haira sebelumnya untuk belajar bareng sama Bapak Ibu semua yang ada di sini. Tentunya pada kesempatan malam hari ini tidak jauh beda dari Ibu Haira, saya akan menemani Bapak Ibu semua belajar di sini mengenai tentang bisnis digital yang akan kita teruskan dengan yang namanya simulasi bisnis digital. Tentunya Bapak Ibu semuanya, saya bukan orang yang ahli dan dari para ahlinya, tapi saya di sini kita akan belajar bareng bersama di sini tentang bagaimana kita mensiasati untuk bisa menjalankan bisnis kita untuk menjadi bisnis yang digitalisasi seperti apa. Perkenalkan, nama saya Ibu Puji Subekti. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ical, selama 1 periode ke depan saya akan menemani Bapak Ibu semua belajar tentang yang namanya bisnis digital. Nama saya Puji, memang terkenal sebagai nama yang kejawen ya sepertinya. Tapi saya berharap nama saya bisa membawa keberuntungan buat saya, karena memang seperti apa yang diharapkan oleh orang tua pastinya ya, pengennya namanya anaknya juga membawa keberkahan dalam hidupnya. Dan terbukti sekali saya di sini hadir di sini di tengah-tengah Bapak Ibu semua dengan keadaan yang sehat dan bisa bertemu dengan orang-orang luar biasa dengan Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya tidak mudah sampai pada titik ini bisa ketemu dengan orang-orang hebat, dengan Pak Adi, Pak Sukandar, dan teman-teman yang lainnya, karena untuk mencapai pada titik ini itu pun juga diperoleh dengan sesuatu yang nggak mudah. Tidak bisa kita peroleh secara instan. Bahkan saya kalau dilihat dari nama saya pun juga, dari gelar saya pun, saya juga bukan orang bisnis. Saya bukan orang yang ada background di pendidikan bisnis. Saya adalah orang sains. Saya adalah orang matematik. S1, S2, S3 saya selesaikan di sains juga. Saya adalah orang matematik. Dan rasanya tidak mungkin rasanya kalau misalkan kita nggak mau belajar tentang yang namanya bisnis dan kita tutup mata dengan yang namanya digitalisasi, itu bakalan bisa sampai pada titik ini dan bisa belajar bareng Bapak Ibu semuanya. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya tidak akan saling mengajarkan atau seperti apa, tapi saya ingin belajar bareng. Tentunya Bapak Ibu semua yang di sini sudah lebih expert dan lebih senior daripada saya, tapi saya di sini akan memandu Bapak Ibu semuanya untuk lebih memahamkan bagaimana agar bisnis Bapak Ibu semuanya bisa ke arah digitalisasi. Seperti itu. Itu bukan dari saya. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Ibu Puji Subekti. Saya adalah Ketua Inkubator di Institut Asia Malang. Saya juga dosen di Institut Asia Malang. Sudah mulai dari 10 tahun yang lalu saya bergabung dengan Institut Asia Malang. Walaupun demikian, berarti kalau 10 tahun berarti sesuatu hal yang tidak sedikit, dan itu tidak lama juga. Artinya cukuplah untuk bisa punya pengalaman belajar bareng Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dan ada beberapa memang bisnis yang saya jalankan
Maka dari itu mungkin saya diberikan kepercayaan oleh Institut Asia untuk belajar bareng dengan Bapak Ibu semua di TI online ini untuk mengampu mata kuliah digital business. Dan berawal juga dari yang namanya pengalaman di beberapa dunia perbisnisan, pastinya Bapak Ibu semuanya, saya berharap Bapak Ibu semuanya saat ini sudah jauh lebih expert jauh di atas saya, mungkin saling bisa bertukar pikiran nanti, bisa saling bertukar pendapat untuk kita bisa saling saling bertukar ilmu seperti itu. Harapannya biar kita nanti itu bisa saling mengisi kekosongan yang ada di dalam otak kita seperti itu. Dan sebelumnya Bapak Ibu semuanya untuk bisa ketemu dengan Bapak Ibu semuanya ini juga seperti apa yang sudah saya katakan, tidak instan dan tidak mudah. Jadi mungkin kalau dilihat dari latar belakang saya bukan berasal dari orang yang dengan ekonomi menengah ke bawah, artinya saya hanya terlahir dari keluarga yang sederhana saja, dan seperti nama saya pula, Bapak saya berharapkan saya menjadi orang yang terpuji pastinya dan ingin berbakti seperti itu aja sih. Itu sedikit perkenalan singkat saya, Bapak Ibu, dan ke depannya nanti kita bisa saling ngobrol-ngobrol dan saling bertukar pikiran seperti itu. Latar belakang pendidikan saya, S1 saya di S1 Matematik, kemudian di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang, S2 saya juga Matematik juga di perguruan tinggi negeri di Kota Malang, dan S3 saya menyelesaikannya juga di Matematik juga di salah satu perguruan tinggi negeri juga di Kota Malang, seperti itu. Bukan berarti sesuatu yang saya dapatkan pendidikan tinggi seperti saat ini itu berasal dari sesuatu yang memang saya punyai atau tidak, tapi karena memang keinginan kuat ketika saya ingin meraih pendidikan tinggi itu memang kuat sekali seperti itu. Jadi bapak saya hanya seorang tukang beca, ibu saya buruh cuci. Kalau dipikir-pikir untuk bisa sampai pada titik ini itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi dengan kekuatan tekad yang saya miliki, saya berusaha untuk mencari beasiswa sehingga saya bisa sampai pada titik saat ini, malam ini ketemu Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam satu periode ke depan, seperti apa yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, kita akan belajar bareng tentang yang namanya bisnis digital. Sebenarnya, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya bisnis digital, Bapak Ibu, sekarang ini itu udah banyak banget ya, perkembangan zaman kita itu udah edan-edanan banget. Karena perkembangan kita zaman saat ini membuat kita itu segala sesuatunya berubah. Dimulai dari bagaimana cara kita itu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, sampai kita tergila-gila dengan yang namanya gadget. Tidak hanya pula kehidupan kita yang berubah Bapak Ibu, tapi juga pola dari bisnis kita pun secara tidak sadar kita pun juga berubah. Yang kemarin sudah ada ramai di penutupan TikTok Live, kemudian kita lihat juga ternyata di dalam kehidupan sehari-harinya para pedagang di Jakarta, juga Tanah Abang, juga masih merasa bahwasannya mereka tidak bisa menutup yang namanya tokonya mereka, tapi juga mereka tidak bisa menjual seramai sebelumnya ada yang namanya digitalisasi. Kalau kita menutup diri kita dengan yang namanya digitalisasi, maka pasti kita akan yang namanya tertinggal, Bapak Ibu. Bagaimanapun dengan yang namanya perkembangan zaman, kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, pasti nanti kita bakalan tertinggal. Seperti apa yang terjadi dengan teman-teman kita yang ada di Tanah Abang. Sebenarnya tidak hanya di Tanah Abang sih, di Malang, di Surabaya, dimanapun itu juga terjadi hal yang sama. Tapi apa yang perlu dilakukan? Mungkin nanti kita akan sedikit berdiskusi tentang kasus yang kemarin terjadi seperti itu, dan bagaimanakah solusinya itu dengan yang namanya digitalisasi itu perlunya adanya edukasi tentang yang namanya bisnis digital tersebut. Tapi Bapak Ibu pasti ketika kita tuh mengenalkan yang namanya bisnis digital itu pasti akan ada yang namanya pro dan kontranya. Apalagi bagi, mohon maaf nih, bagi para senior, saya menyebutnya senior ya, bukan orang-orang tua ya. Kalau orang tua itu biasanya
kalau mengandalkan yang namanya digitalisasi itu rasanya udah rasanya dedel. Bisa telepon aja udah seneng, bisa WhatsAppan aja udah oke, bisa nonton YouTube aja udah oke. Kalau untuk belajar hal yang lain, untuk marketplace dan e-commerce yang lain, untuk pengembangan bisnisnya itu rasanya itu sangat agak mustahil seperti itu. Apalagi kalau misalkan bisnisnya itu dijalankan dengan sesuatu yang eh, dengan karyawan yang minim juga, terus kemudian nggak banyak modal juga, itu pasti bakalan ada rasa kesulitan dan pasti mereka akan timbul pemberontakan dalam dirinya sehingga mereka tidak mau menerima dengan adanya digitalisasi yang ada di sekitar kita. Oke. Digitalisasi itu mengalami transformasi Bapak Ibu. Transformasi digital itu adalah suatu proses di mana kita itu yang kita terapkan organisasi kita itu nanti bisa terintegrasi teknologi digital dalam semua bidang bisnis kita. Proses ini itu sebenarnya secara mendasar itu nanti bakalan mengubah cara organisasi kita, bisa memberikan nilai kepada pelanggan kita dan perusahaan kita. Bagaimana perusahaan itu bisa mengadopsi teknologi sehingga nanti teknologi digital inovatif kita itu bisa membuat perubahan di dalam budaya dan operasional dari adaptasi yang sudah kita miliki dalam perusahaan kita. Untuk apa? Pastinya untuk perubahan permintaan pelanggan. Karena setiap yang dimiliki oleh pelanggan saat ini itu pasti mereka butuhnya adalah sesuatu yang singkat, padat, jelas, dan terukur gitu. Kalaupun saya beli sesuatu, tuh saya pastinya nggak mau ribet, kemudian saya juga nggak mau yang namanya susah-susah, dan kemudian dan harganya pun saya juga maunya yang murah kayak gitu. Tapi pastinya dengan semua itu pasti dengan adanya transformasi digital itu pasti nanti bakalan ada hal-hal yang adanya perubahan seperti itu. Kalau suara saya kurang jelas, saya di pause ya, karena saya lagi sariawan, jadi agak susah ngomongnya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan saya eh, bicara saya agak belepotan, saya bisa di pause seperti itu. Nah, kalau kita ngomongkan yang namanya transformasi digital Bapak Ibu, kita bisa mulai dari perusahaan kita. Bagaimana perusahaan kita sudah mulai membangun digitalisasi seperti aplikasi seluler, platform-platform perdagangan elektronik seperti, mohon maaf nih saya sebutkan, Shopee, Tokped, dan sebagainya, kayak gitu. Perusahaan kita sudah nggak boleh yang namanya menutup mata dari yang namanya perkembangan digitalisasi karena ya memang mau gak mau kalau kita mulai tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya kita akan tergerus dengan itu. Selain itu saat ini perusahaan kita juga melakukan migrasi banyak dari infrastruktur komputer yang on-premise ke komputer cloud sekarang itu sudah oke banget karena sesuai dengan perkembangan zaman juga adanya transportasi digital membuat seperti itu sehingga perusahaan-perusahaan saat ini itu banyak mengadopsi sensor pintar untuk mengurangi biaya operasi apalagi kayak perusahaannya Pak Adi nih ya kerjanya Pak Adi yang saat ini banyak mengandalkan sensor-sensor mungkin kalau saya mempelajarinya apa-apa sudah bisa dibuat dalam sensor kayak gitu ya Pak Adi ya. Nah, itu mungkin bisa udah kita dengan adanya digitalisasi transformasi itu kita bakalan tahu. Yang dulu mohon maaf ini kalau saya membuat yang namanya apa namanya kemarin ada dari anak-anak SK yang memang membuat untuk sistem apa kayak robot untuk pemadam kebakaran. Dan nah, itu adalah suatu sistem suatu alat yang memang digunakan untuk mempermudah juga dari perkembangan teknologi yang ada. Jadi kalau misalkan ada kebakaran dan orangnya tidak lagi di tempat, secara otomatis si robot itu bakalan membantu si pemilik rumah untuk memadamkan api tersebut. Nah, itu sudah salah satu dari perkembangan digitalisasi kita. Kalau perusahaan Bapak Ibu bisa memproduksi sesuatu yang punya inovasi seperti itu dan itu sudah ada digitalisasinya pasti. Dan saya yakin itu semua bakalan bisa lebih berkembangkan bisnisnya Bapak Ibu semuanya. Mengapa penting Bapak Ibu transformasi digital ini? Karena kalau dilihat dari istilah transformasi digital nih, itu bisa menjelaskan implementasi teknologi Bapak Ibu.
talenta kita, proses kita, dan juga dapat kita itu bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya juga. Karena sebenarnya setelah era pasca pandemi ini, organisasi itu digital marketing itu juga lebih ke arah adanya adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Karena apa? Ya karena ada tekanan peluncuran waktu. Kita sebenarnya saat ini memang benar-benar didesak. Pada waktu kita pandemi itu kita benar-benar didesak dengan adanya keadaan dan juga keterbatasan waktu yang kita punyai. Kita dituntut untuk benar-benar mendigitalisasikan perusahaan-perusahaan kita dalam waktu yang singkat juga dan keterbatasan alat yang sudah kita miliki seperti itu. Pada waktu pandemi kita nggak bisa keluar kemana-mana, WFH. Kemudian kalau kita berhenti dan kita tidak memikirkan apa yang terjadi dengan perusahaan kita. Nah, itu tadi. Tapi ketika kita pada waktu pandemi kemarin sudah memikirkan bagaimana langkahnya kalau misalkan pandemi ini nggak ada habisnya, apakah perusahaan saya akan tutup ataukah perusahaan saya akan berubah menjadi perusahaan yang digitalisasi, itu pasti nanti bakalan ada pemikiran ke arah sana. Karena juga dengan adanya pandemi kemarin, ekspektasi pelanggan kita cepet banget berubahnya. Kenapa? Karena ketika kita awalnya cuma butuh yang namanya masker, hand sanitizer, kemudian dengan adanya perombakan sesuatu yang memang udah nggak diwajibkan lagi untuk memakai masker dan sebagainya, sekarang pola dari pelanggan kita pun juga berubah. Jadi kita sebagai orang produsen pun juga bingung, harus pinter-pinter ngebaca sebenarnya saat ini itu butuhnya pelanggan kita itu apa, sehingga kita bisa mensiasati bagaimana bisnis kita itu agar terus berjalan dengan yang namanya digital marketing. Slide saya jalan, Bapak Ibu. Jelas, Bu. Slide saya sekarang nyampe di slide apa, Mas Ical? Ada jam operasional dalam bisnismu. Baik, berarti benar. Karena takutnya nge-freeze tadi siang saya pakai untuk presentasi itu nge-freeze, jadi takutnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau kita lihat dulu Bapak Ibu, dulu tuh ada jam operasional ya kalau kita mau ngejalanin bisnis ya. Sekarang kita tuh wajib setiap ada waktu selalu, bahkan selama 24 jam itu kita mau tidak mau, siap nggak siap harus melayani pelanggan. Dulu kita hanya buka toko dari jam 9 sampai jam 5 sore. Setelah itu tutup lagi dan tidak menerima pelanggan. Tapi sekarang meskipun toko sudah tutup, itu kita juga wajib melayani pelanggan. Bisa lewat via SMS, bisa lewat line, bisa WhatsApp dan sebagainya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan adanya digitalisasi ini membuat kita sebenarnya walaupun kita di rumah itu juga ada kewajiban untuk melayani pelanggan. Apalagi kalau misalkan bisnis kita itu memang menuntut untuk gercepnya seorang admin untuk membalasi chat-chat pelanggan tersebut. Karena yaitu tadi, kalau kita tidak menerapkan jam operasional dalam bisnis kita juga akan kesulitan. Tapi saat ini dengan adanya digitalisasi, yang dulunya kita cuma menerapkan dari jam 9 pagi sampai 5 sore, sekarang di rumah pun itu masih melayani klien melalui chat dan message seperti itu. Itu adalah salah satu pengaruh dari yang namanya transformasi bisnisnya kita, Bapak Ibu. Dulu semuanya serba kertas, pakai manual. Kalau sekarang lebih banyak menggunakan metode digital dalam menjalankan bisnis kita, Bapak Ibu. Kenapa? Saat masih zaman banget nih ya, kalau sekarang ini ya, sangat minim sekali Bapak Ibu yang menggunakan kertas. Karena apa? Ya itu tadi, nggak simpel, nggak oke juga, tapi tidak banyak juga. Tidak sedikit juga ketika Bapak Ibu semuanya masih menggunakan yang namanya kertas. Bahkan saya pun, seperti apa yang dikatakan Pak Adi tadi, saya itu kalau kemana-mana bawa kertas ataupun bawa bolpen. Untuk apa? Untuk mencatat hal-hal yang penting. Seperti itu. Tapi dengan adanya sekarang saat ini itu kita tuh udah diubah banyak banget sih sebenarnya. Kita bisa mencatat lewat gadget kita. Kita bisa mencatat dengan kemajuan yang ada di dalam diri kita sendiri seperti itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita tetap mau pakai kertas pun juga tidak masalah. Tapi saya hanya membandingkan. Kalau dulu semuanya serba kertas, di print dan sebagainya. Sekarang saat ini itu nggak perlu.
Ketika kita butuh tanda tangan, sudah ada tanda tangan digital dan sebagainya. Itulah yang mempermudah bisnis kita sebenarnya dalam menjalankan bisnis. Tapi tidak mudah juga bisnis kita itu dikuasai oleh orang asing karena memang keteledoran kita dalam pengelolaan data kita. Karena adanya yang namanya pencurian data, kemudian pembobolan dan sebagainya, itu karena adanya bisnis digital seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ngomongkan ini ya, dulu kalau kita ngomongkan masalah pegawai, Bapak Ibu ya, pegawai serba sedikit dan semuanya mengerjakan banyak hal sekaligus karena semuanya serba manual. Jadi eh, pegawainya sedikit harus bisa semuanya juga. Kalau sekarang ya, meskipun digital, jumlahnya pegawai itu makin banyak dan semua wajib fokus terhadap pekerjaan masing-masing. Tidak ada istilah cross section dalam pekerjaan itu nggak ada. Dan dalam hal ini cross section itu maksudnya di sini itu adalah di mana pegawai itu bisa turut ambil dalam semua pekerjaan. Misalnya nih ya bagian marketing tiba-tiba ikut dalam mengerjakan finance atau sebaliknya, ya itu bisa aja. Sekarang bisnis itu jadi lebih terfokus dan semuanya punya bagian masing-masing agar nanti itu hasilnya bisa diperoleh dengan maksimum. Karena seperti itu. Karena dengan adanya digitalisasi kita tuh jadi lebih terfokus pada hal yang memang benar-benar kita jalankan seperti itu. Kalau dulu pekerjaan kita yang kita di hadapan kita itu eh, yang kita kerjakan ya yang ada di hadapan kita gitu. Nah sekarang kita bisa dimanapun Bapak Ibu, di pesawat kita bisa saling kerja dimanapun kita bahkan saat ini Bapak Ibu sudah ada yang sambil ngopi, ada yang sambil pumping, ada yang sambil ngomong anak itu emang benar-benar bisa dilakukan karena dengan adanya kehebatan bisnis digital itu tanpa kita harus keluar tanpa harus kita ketemu dengan orang, kita bisa menjalankan bisnis kita melalui yang namanya bisnis digital. Seperti itu. Dulu juga kalau mau ketemu orang itu terbatas lingkungannya. Sekarang kalau kita mau ketemu dengan orang banyak banget. Secara otomatis kita tuh komunikasi dengan orang itu mudah banget. Bisa universal. Dan kita itu juga bisa mengandalkan yang namanya digitalisasi yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita udah ngomongkan tentang yang namanya digitalisasi, itu pasti sesuatu yang hal yang dulunya nggak mungkin jadi mungkin kayak gitu. Saya dulu mendapatkan beasiswa karena saya kalau zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada Zoom, nggak ada Google Meet, adanya dulu tuh Skype Bapak Ibu. Jadi saya berkomunikasi dengan orang tua asuh saya di Belanda, eh, saya melalui Skype itu juga. Tapi pada waktu itu sangat luar biasa karena satu-satunya yang bisa menjadi penghubung saya dengan orang tua saya di sana itu adalah Skype itu. Tapi dengan saat ini yang dengan perkembangan zaman yang dulunya cuman HP itu cuman yang paling bagus. Dulu tuh kalau orang eh, ada BlackBerry itu aja udah oke banget dan mereka apa namanya ngerasa oh keren ini dia punya PIN BB bisa ngeping-ngeping. Padahal itu masih jauh lebih ada lagi di atasnya itu. Kemudian ada muncul Android, kemudian ada muncul iPhone dan sebagainya yang saat ini memang benar-benar bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua yang ada. Nih, kalau kita ngomongkan dulu belanja, ini mungkin yang terjadi dengan teman-teman yang saat ini. Kalau dulu banyaknya offline langsung datang ke tempat, ke kios, dan itu yang membuat orang itu ramai. Tapi sekarang kita juga harus mikir juga, kadang dengan kita itu datang ke tempat itu tidak efisiensi waktu juga. Terus kemudian eh, kadang nih kalau misalkan kita didatangi dulu ya, dengan adanya kita datang ke kios itu pun kadang pedagang itu juga menaikkan harga itu tidak serta-merta sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Kadang dinaikkannya pun juga mohon maaf ini agak berlebihan sehingga orang jadi agak males dengan yang namanya tawar-menawar, apalagi seperti saya nih yang susah nawar nih. Nah, seperti itu. Juga dulu waktu saya sekolah naik angkot pun juga sama. Kalau misalkan ada anak sekolah, dulu itu angkot suka pilih-pilih. Mohon maaf nih, angkot suka pilih-pilih. Kalau misalkan ada anak sekolah, eh, suka nggak diangkut. Kenapa? Mereka lebih mementingkan orang yang memang bukan anak sekolah. Kenapa? Yaitu tadi, kalau bayarannya anak sekolah itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang penumpang pada umumnya. Seperti itu. Nah, kalau dulu seperti itu, sekarang kita
sudah pakai e-commerce marketplace yang kita miliki. Dengan cuma check out aja, dengan duduk manis kita udah dapatkan barang kita tanpa harus kita susah-susah, tanpa harus berupaya jalan ke sana kemari dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu upaya di mana kita harus bisa mengimbangi yang namanya digitalisasi. Bapak Ibu menyoroti tentang kasus yang seperti apa yang sudah ada di sekitar kita. Sebenarnya saya ingin tahu dulu nih pendapat Bapak Ibu semuanya dengan adanya TikTok Live ditutup, kemudian sekarang ada tuntutan untuk menutup marketplace yang lain. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana pendapatnya? Mungkin saya ingin tahu pendapatnya Bapak Ibu semua yang ada di sini. Boleh perwakilan siapa yang mau berpendapat? Monggo Bapak Ibu, sebelum kami tunjuk. Nggih, Coba dari saya, Bu, ya. kula Bu. Boleh, boleh. Siapa Bu? Ini ada dua loh Bu. Oh, siapa Mas Adi? Siapa Mas Adi? Siapa Mas Oh iya, boleh Boleh disebut. Bapak Adi dulu, habis itu Bapak MB. Oke, silakan. Izin nggih Pak MB Rumien. Monggo, Pak. Ya, tes. Dengan fenomena ini boleh dibilang fenomena ya Bu ya. Dari onsite akhirnya jadi online. Orang ada yang dulu WFO, work from office, sekarang udah ada WFC, WFH, WFH aja udah bisa jadi berapa bagian gitu kan. Work from cafe, work from health, work from home gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau di saat-saat ini kita tidak mengikuti perkembangan atau tidak mengikuti waktu yang ada, maka waktu yang akan merubah kita untuk mengikutinya. Itu akan jadi sakit. Kenapa TikTok ditutup? Kayak di kuliah kemarin, di kelas Senin kemarin, karena tidak memiliki izin. Pertama itu, karena orang jualan harus ada izinnya. Kalau orang lokal bisa ada cincainya gitu kan. Kalau orang luar wajib harus ada izinnya. Kayak kemarin di Batam ada orang Malaysia jualan makanan, akhirnya ketangkep dan dia harus pulang. Nah, kenapa Bukalapak, terus Shopee, Tokopedia nggak ditutup? Karena mereka ada izin. Kalau saya cermati, mereka itu dikasih hati rogohnya terlalu dalam. Iya, karena tidak ada relevansinya untuk Tokopedia ditutup karena mereka ada izin, ada pajak juga, ada bayar juga. Karena kalau saya belanja itu kadang juga kena pajak walaupun mereka Tokopedia yang dikenain pajak royalti atau apa itu ada itu. Jadi mereka akan membayar. Gojek ya itu juga kena pajak juga kita walaupun dalam bentuk yang lain itu mereka tetap bayar pajak. Ada izin-izinnya juga. Kenapa toko sekarang kita mulai sepi. Nampaknya secara mata memang sepi, tapi kalau mereka memiliki online itu akan rame. Kebutuhan sekarang itu orang tidak langsung face to face dengan penjualnya, kecuali pekerjaan customize seperti yang kita buat ini Bu di Batam ini, customize automation sama software automation, customize itu tidak bisa untuk online, harus face to face. Jadi walaupun nanti hasilnya online, tapi tetap harus face to face dulu. Dunia engineering memang berbeda. Tapi ada beberapa yang sudah mulai online, tetapi nggak bisa 100%. Oke. Karena servis tetap harus datang toh. Mungkin ini lebih Servis ke arah ya Pak ya untuk prosesnya aja engineering. ya Pak ya. Ya, Engineering. kalau untuk salesnya bisa online, tapi waktu pengerjaan maupun waktu instalasi tetap harus offline, onsite kita kerjainnya. Keren. Batam tapi sekarang udah
keren banget tuh dari dulu kalau orang pergi ke Batam cari rezeki di sana mudah banget karena emang di sana untuk digitalisasinya juga oke banget sih kalau menurut saya Pak Adi kayak gitu. Thank you Pak Adi, pendapatnya keren. Jadi Pak Adi sebenarnya kalau masalah TikTok live di YouTube emang nggak ada izin nggak masalah. Artinya bolehlah kita bisa ngebantu teman-teman untuk sedikit memberikan ruang kepada mereka yang jualan offline gitu ya mungkin ya. Tapi tidak serta-merta kalau harus menutup marketplace yang lain yang punya izin gitu ya Pak Adi ya. Iya. Nah, di samping itu juga kita harus berpikir maju dan kita harus bekerja keras untuk menciptakan sesuatu yang ekonomis, sesuatu yang diperlukan orang. Kalau kita lihat sekarang apa-apa Cina, TikTok rata-rata Cina. Ya, kenapa Indonesia nggak bisa? Karena nggak ada yang mau mulai. Sewaktu mau memulai, selalu berhitung aku untung berapa, dan aku dapat berapa. Betul. Nah, kalau saya buat, dulu saya nggak berhitung aku untung berapa. Aku buat ini marketnya seperti apa, future-nya seperti apa. Sehingga ada beberapa part yang saya bisa supply ke Cina juga. Wow. Ada Keren. spare part, saya supply ke Cina juga, ada. Nah, jadi kita harus mengembangkan diri kita, bagaimana cara kita, berapa yang harus kita produksi dengan modal yang minim, bagaimana kita harus kreatif. Karena ya seperti yang tadi saya bilang, di waktu ini kalau kita nggak merubah diri kita, waktu yang akan merubah kita. Kalau waktu yang merubah kita, berarti kita akan ada di posisi kesakitan. Karena dipaksa kan, kita belum siap, kita dipaksa, kita pasti akan kondisi kesakitan. Kalau kita sudah merubah diri kita, oh umpamanya orang banyak banyak bikin pacul gitu kan, cangkul gitu. Kita buat home industry. Sebetulnya materialnya juga nggak seberapa mahal. Kita bisa bikin life hack atau TIY, teknologi, itu bisa menjadi lebih banyak. Cuman kita berpikir berapa untung kita, itu yang membuat kita menjadi ganjalan terbesar. Karena setiap orang pasti mikirnya untung dan untung ya Pak ya. Ya, memang itu wajar. Tetapi kalau itu membuat kita terhambat, itu akan nggak worth it. Ya, Nggak siap. apa-apa. Yang penting kita nanti kita udah perhitungkan produk yang kita buat, akhirnya terus kita, apalagi ada digital marketing ini, kita pasarkan. Mungkin pertama itu kita nggak untung, ya kan? Akhirnya kita ngebit market, kita dapat yang beli berapa banyak. Akhirnya apa? Kita akan balik lagi. Revenue kita akan balik, kita akan dapat revenue-nya. Keren. Thank you Pak Adi. Ya. Baik, terima kasih. Work hard is important, but smart worker more than important. Wah. Terima kasih. Thank you Pak Adi. Mantap Pak Adi. Ingat loh Mas, untuk work hard lo ya. Oke, tadi ada Pak MB ya yang mau berpendapat ya? MB Bu. Boleh. Silakan Pak MB. Ya, terima kasih Bu waktunya. Saya cuma menambahkan dikit aja sih dari yang dijawab oleh Pak Adi. Secara simpelnya ya emang kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Yang dulunya kita offline, kita harus datang, kita mengeluarkan biaya, dan sekarang kita harus juga mengikuti perkembangan zaman lewat digitalisasi tadi ya. Ya, saya pribadi sih sebenarnya pengguna TikTok. Belanja juga sering di TikTok juga sih, karena mungkin sesuatu yang ilegal itu akan murah ya. Memang saya bandingkan dengan toko online yang lainnya, TikTok lebih murah sih. Saya pribadi maksudnya dengan TikTok tentu, aduh, harus belanja yang agak mahal lagi nih di tempat lain gitu. Begitu sih, jadi mau nggak mau ya emang ikutin perkembangan zaman, gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak MD. Berarti hampir sama dengan apa yang dikatakan Pak Adi, tapi lebih ringkas banget yang seperti itu ya. Artinya sebenarnya kalau mau ingin saya tanyakan kepada teman-teman, setuju atau tidak dengan adanya penutupan
TikTok Live tersebut, bukan TikTok ya Bapak Ibu, tapi TikTok Live untuk jualan itu. Jadi kemarin juga sempat ada apa namanya artis-artis kita, endorsement kita yang memang jualan dalam satu jam aja mereka sudah meraup berapa miliar seperti itu ya. Dan itu sebenarnya dengan adanya seperti itu, ada yang namanya, mohon maaf ini, ada yang namanya istilah ada pembeli bayaran pun juga akan ada seperti itu, ada istilah-istilah seperti itu. Tapi Bapak Ibu semuanya itu tergantung dari kitanya sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ngomongkan yang namanya digitalisasi, itu pasti nanti akan ada sistem yang memang berjalan di situ dan memang sudah diatur dengan adanya mesin-mesin yang memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan kita sebenarnya untuk mengelabui dari para pembeli-pembeli yang ada. Kalau kita pikir-pikir juga dengan adanya TikTok Live dengan yang dilakukan oleh artis-artis kita, kemudian meraup begitu banyak miliaran juta rupiah, dan itu sesuatu yang kalau kita kok bisa ya, padahal kita aja untuk mendapatkan apa namanya membeli satu aja udah mati-matian. Kenapa mereka bisa cepat banget? Nah, seperti itu pun juga salah satu yang saya pelajari juga, ada analisisnya juga untuk mengamati pola dari perilaku teman-teman kita ketika dalam berbelanja itu seperti apa. Dan juga Bapak Ibu sebenarnya ketika kita dengan adanya kasus TikTok Live tersebut, kalau bisa akan memberikan kita itu pembelajaran buat kita supaya kita itu lebih melek teknologi juga, nggak menutup mata bahwasannya kita itu yang perlu banget membuka toko online kita seperti itu. Kalau kita nggak bisa menciptakan toko online kita sendiri, kita bisa numpang di tempat yang lain untuk kegiatan proses untuk kejual beli kita. Namun karena yang terjadi dengan teman-teman kita yang ada di beberapa pelosok-pelosok negeri kita yang tidak sadar dengan yang namanya melek teknologi, itulah yang mengakibatkan sehingga Bapak Ibu semua yang ada di sini itu kesulitan juga. Waduh, susah nih. Dulu yang TikTok Live itu lebih murah daripada Shopee misalkan ya. Itu sekarang jadi aku harus balik lagi ke Shopee, harus balik lagi ke Tokped dengan pasti kalau seperti apa dikatakan Pak Adi tadi, kalau kita beli di Shopee itu ada biaya layanan, terus kemudian kita juga ada pajak yang memang sudah dibebankan kepada pembeli seperti itu kan. Nah, itu adalah yang menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk mencabut yang namanya semacam Shopee, Tokped dan sebagainya. Karena mereka sudah punya legalitas dengan hal tersebut sehingga agak susah kalau misalkan mengabulkan permintaan teman-teman yang ada di pasar untuk menutup semua marketplace yang ada. Kalau kita nggak seperti itu, kalau kita mengabulkan, mohon maaf nih, betapa bodohnya kita. Karena itu adalah kita akan kembali ke zaman jadul lagi dan kita juga akan semuanya serba manual dan semuanya harus datang dan kita harus melayani diri kita sendiri dan kita harus datang ke tempat dan sebagainya. Itu membuat kita itu jadi agak riwah. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Karena saya adalah salah satu pengguna marketplace yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi saya salah satu pengguna yang memang sering banget untuk memanfaatkan hal tersebut. Bahkan kebutuhan sehari-hari saya itu pun juga banyak ditunjang oleh marketplace yang ada. Karena saya juga tidak mau ketinggalan yang namanya perkembangan zaman seperti apa gitu. Betul, Pak Adi, benar banget. Jadi toko online itu harus bayar pajak, ada PPh. Iya betul, pajak impor juga. Nah itu sih. Apalagi sekarang itu marak juga dengan yang namanya just tip. Nah itu jasa titip itu juga lagi marak juga. Jadi kita ke negara mana gitu supaya apa namanya menghindari yang namanya, mohon maaf nih, bea cukai. Biasanya orang-orang itu berhenti di satu negara di mana itu nanti sebelum ke Indonesia mereka akan menitipkan di semacam jasa penitipan barang kayak gitu untuk pengiriman paket dan sebagainya, itu juga ada. Dan itu kalau untuk just tip yang itu ilegal ya Bapak, tapi untuk yang lain ada yang memang ada yang memang apa namanya
ada yang legal juga. Ini kalau just tip yang di orang-orang itu memang ilegal, betul. Itu memang ilegal untuk yang bagi. Tapi untuk yang kita saat ini untuk pengiriman paket dan sebagainya biasanya orang-orang seperti itu. Lebih baik membayar di pengiriman barang daripada di bea cukai. Sepertinya orang-orang seperti itu. Kalau saya mempelajari dari orang-orang teman-teman yang suka melancong ke negeri seberang seperti itu, biasanya seperti itu. Dan kita juga nggak menutup kemungkinan juga bagaimana kita bisa mencoba untuk menciptakan bisnis kita supaya bisa mengikuti yang namanya bisnis digital itu seperti apa gitu. Baik. Bisnis yang tidak segera beradaptasi dengan era digital akan tersingkir. Jack Ma, founder dari Alibaba. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan kemajuan yang ada di teknologi kita, pasti kita akan tersingkir. Kalau dulu, Bapak Ibu, waktu sebelum pandemi, kita juga sudah mati-matian dengan membuat bisnis kita. Tapi dengan adanya pandemi, kita jadi benar-benar harus merubah lagi bagaimana bisnis model kita, sehingga kita bisa tetap survive. Saya adalah salah satu pelaku bisnis yang pada waktu pandemi itu kolaps banget. Saya mendirikan sebuah perusahaan kecil di mana saya melayani jasa tour travel, dan ketika pandemi itu benar-benar saya merasakan dampaknya. Dan kalau saya nggak mikir, misalkan contoh ya, barang-barang yang sudah kami miliki itu bakalan terbengkalai dan nggak bisa digunakan, seperti drone dan sebagainya, kayak gitu, kamera itu benar-benar mati total Bapak Ibu. Udah nggak ada yang namanya perjalanan wisata, mobil kami diem aja, nggak bisa berpendapatan. Tapi kalau kita cuman diem dan nggak memikirkan bagaimana caranya, kalau ini berkelanjutan terus, susah ini kita bisa gulung tikar. Kalau saya berpikir seperti itu pada saat itu, saya juga akan pasti saat ini nggak merasakan yang namanya manisnya setelah pandemi, itu juga nggak akan merasakan. Tapi bagaimana, apa yang saya lakukan? Saya harus melakukan inovasi. Saya harus beradaptasi dengan yang namanya digitalisasi. Akhirnya bagaimana? Saya berusaha pada saat pandemi itu berusaha agar bisa alat-alat saya itu tetap berjalan. Misalkan drone, misalkan ya. Bener, bagaimana caranya saya itu bisa tetap menjalankan bisnis drone saya dan bisa menghasilkan uang. Akhirnya saya bekerja sama dengan salah satu instansi di mana mereka sangat membutuhkan untuk biasa menghitung panjangnya sungai waktu itu. Jadi saya sampai ambil job-job seperti itu untuk apa? Agar alat-alat yang kami miliki itu tidak berhenti. Kalau kita tidak beradaptasi dengan seperti itu, emang pada waktu itu emang benar-benar lagi nggak kepikir, pokoknya gimana caranya bisa menghasilkan duit pada waktu itu. Dan akhirnya yang awalnya drone dipakai untuk kegiatan-kegiatan untuk liputan travelnya pelanggan, sekarang kemarin itu pada waktu pandemi kita alih fungsikan untuk apa ya, untuk kebutuhan dari pemerintah, untuk instansi terkait yang membutuhkan jasa drone kami, seperti itu. Yang kedua, kamera kami diam, nggak bisa, nggak menghasilkan apapun. Akhirnya apa yang kami lakukan yaitu membuat agar bisnis kami untuk di kamera itu bisa berjalan. Bagaimana kita membantu para UMKM yang memerlukan jasa foto produk dan itu gratis, difoto oleh rekan-rekan kami di situ, dan kami hanya membantu di situ dan mereka akan nge-repost dan akan nge-tag kami seperti itu. Dari situ kami sudah bisa mendapatkan nama dari yang namanya jasa yang sudah kami jalankan. Jadi kalau kita ngomongkan tentang yang namanya strategi dalam pengembangan bisnis pada saat digitalisasi dan pada saat masa pandemi, itu emang benar-benar membutuhkan effort yang sangat luar biasa menurut saya, seperti itu. Apalagi bisnis yang saya lakukan akhir-akhir ini itu adalah sesuatu yang memang membutuhkan digitalisasi yang sangat cepat sekali. Salah satunya yaitu bisnis homestay yang saya jalankan, di mana ketika saya tidak menjalankan atau tidak mempromosikan melalui platform digital yang ada, ya tidak ada orang yang bakal tahu bahwasanya saya punya homestay untuk disewakan. Nah, saya harus
saya apakah langsung tahu dengan yang namanya platform-platform yang ada? Tidak. Tapi semuanya butuh proses untuk belajar. Sehingga pada saat ini ketika kita sudah selesai pandemi kita sudah siap untuk yang namanya mendigitalisasikan bisnis kita. Nggak harus langsung dan harus segera bisa, enggak. Tapi kita harus pelan-pelan juga dan sesuai dengan kemampuan kita. Karena bisnis yang tidak segera adaptasi sesuai dengan era digitalisasi pasti akan tersingkir. Itu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita ngomongkan yang namanya bisnis digital, Bapak Ibu, itu adalah suatu pemanfaatan atau penggunaan teknologi digital, di mana nanti bisnis digital itu bisa membuat kita jadi terlihat unik, bisa punya model bisnis yang oke, bisa menciptakan value yang oke juga, dan yang pasti kita bisa punya pengalaman pelanggan atau customer experience kita itu bisa melakukan transformasi ke arah yang digital. Dulu kalau saya mau ke jalan-jalan kemanapun, saya biasanya kalau dulu nggak ada masih pakai angkot dan sebagainya, ojek pun juga sama. Tapi ketika di eranya tahun 2000-an, ketika tukang ojek naik pangkat, itu pun sekarang itu sudah mulai apa namanya, mulai terkikis juga sih Bapak Ibu. Karena apa? Yaitu tadi. Tapi dengan adanya yang namanya ojek online dan sebagainya, angkot-angkot ya memang itu adalah suatu ancaman. Kalau dilihat dari yang namanya keberadaan ojek online di sekitar kita saat ini itu lebih mendominasi dibandingkan angkot. Kenapa saya juga mikir juga loh Bapak Ibu, kalau saya mau naik angkot, saya tuh harus ke pangkalannya, kemudian bayarnya saya pun walaupun sama lebih murah daripada apa ojek online, tapi di situ saya harus punya effort untuk datang ke pangkalan, terus kemudian saya harus apa namanya bersama menunggu yang lainnya dan berangkatnya pun juga harus nunggu penuh. Itu membuat saya jadi agak terganggu dengan aktivitas yang saya lakukan. Tapi dengan adanya ojek online itu membuat kita itu jadi jadi lebih mudah. Ketika saya tidak bisa berkendara mobil, kemudian ada ojek online dan saya butuh banget tentang yang namanya mobil, ojek itu jadi lebih mudah. Bahkan saya dengan tidak tahu yang namanya Google Map, nggak tahu arah jalan ke suatu tempat, dengan yang namanya perkembangan digital itu pun jadi lebih mudah. Saya lebih bisa menemukan tempat jadi tujuan saya itu lebih dengan mudah sekali. Gitu. Nah, itu. Kita akan belajar lebih dalam tentang bisnis digital ini Bapak Ibu. Namun ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu semuanya sebelum saya melanjutkan ke bisnis kita yang lain. Saya ingin tahu Bapak Ibu semuanya tentang pendapatnya Bapak Ibu semuanya. Di sini ada berapa ini orangnya? 13. Ya benar ya. 13 dengan saya Mas Ical. Ya Bu, berarti 11 orang. Oh iya, dengan Mas Ical 11 ya. Baik, saya minta ini dibuatkan breakout room saja, Mas Ical. Berapa kelompok? 2 kelompok saja karena ini cuma ada 2 saja. Jadi sebelum masuk di breakout room, saya akan nge-share ke teman-teman ada permasalahan yang teman-teman bisa selesaikan. Jadi nanti teman-teman ada permasalahan yang teman-teman bisa selesaikan, ada kasus di mana teman-teman bisa sebentar. Ya, Bapak Ibu sudah saya share di Google Classroom juga ya. Oke, benar. Bentar, saya jelaskan dulu. Teman-teman bisa membuka atau nanti juga bisa di-share di laman. Ini ada tugas kelompok Bapak Ibu. Ini ada salah satu contoh bisnis digital yang terjadi di sekitar kita, yang ada di sekitar kita. Saya minta tolong Bapak Ibu semua untuk bisa menganalisis, bisa mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan yang ada di objek-objek berikut ini. Jadi, Bapak Ibu nanti boleh kelompok 1 bisa mengomentari, mungkin 2 aja mungkin ya. Ini karena saya sudah bikin ada 5 kelompok, ternyata yang masuk ini ada 2 kelompok saja, sehingga nanti
minta tolong dibuatkan breakout room-nya Mas Ical dan Bapak Ibu dimasukkan ke kelompoknya masing-masing. Dan nanti silakan Bapak Ibu menganalisis ini selama 15 menit untuk kegiatannya. Cukupkah Bapak Ibu? Dan kita akan ngebahas lebih jauh tentang yang namanya bisnis digital. Nanti saya akan masuk ke breakout room untuk melihat aktivitas Bapak Ibu semuanya untuk mendiskusikan tentang apa-apa yang akan Bapak Ibu semuanya jawab dan presentasikan terkait dengan bisnis digital yang saat ini ada di sekitar kita. Jadi cuma ada 2 aja Bapak Ibu yang diselesaikan untuk kelompok 1 membahas tentang, mohon maaf ini Grab, dan yang kedua adalah Shopee. Jadi nanti silahkan menjawab 5 pertanyaan ini dan nanti kita akan berdiskusi bareng tentang bisnis digital yang ada ini. Dan seperti itu mungkin Mas Ical bisa dibantu untuk ke Breakout breakout. room. Apakah ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke breakout room? Belum kayaknya. Itu udah dibagi sama Mas Ical di chat juga. Udah ada 3 diskusi kelompok. Dan kita nanti akan kembali 15 menit kemudian di main room lagi. Dan kita akan diskusikan banyak. Seperti itu. Oke, Silakan Mas Ical. saya mulai dari sekarang ya Bapak Ibu. Semangat. Bagaimana? Sudah selesai. Halo. Ayo, saya punya tebakan nih Bapak Ibu. Kebo apa yang bikin kita lelah? Kebodohan, Bu. Kebodohan. Kebobolan. Kebobolan nggak tuh? Ke Bogor jalan kaki, Bu. Bener, Bu Siti. Ke Bogor jalan kaki ya. Dapat hadiah apa, Bu? Masih Golden ticket. ya. Dapat tiket UAS. Tiket mengikuti UAS. Yeay. Oke, satu lagi. Apa bedanya sarung dengan kotak? Apa bedanya sarung dengan kotak? Kalau kotak bisa disarungin, kalau sarung nggak bisa dikotakin. Yeay, bener Pak MB. Bingung ya Mas Biasa Ical aja ya? Mas Ical matanya tuh lihatnya gitu. Oh, ternyata Pak MB punya bakat Bu yang harus dipendam. Begitu ya. Diketawain Mbak Sukanda tuh. Baik Bapak Ibu. Oh iya benar. Sejak sih Bapak-bapak. Biar kita tadi melek ya, karena kita sudah banyak bekerja tadi, udah di tempat kerja disuruh kerja, kemudian di kampus disuruh kerja, dan kita disuruh diskusi, suruh mikir dan sebagainya. Nah itu sih yang kadang membuat kita agak lelah dan perlu banget untuk refresh otak kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita mulai, kita ngebahas dan kita lanjutkan pembicaraan kita malam hari ini, saya ingin nge-share kepada Pak Ibu semuanya, ada salah satu bisnis digital yang dimiliki oleh salah satu mahasiswa kita dari Institut Asia yang memang mungkin bisa jadikan contoh salah satunya. Nanti yang project kita adalah bagaimana kita bisa mencoba membuat video untuk bisnis kita seperti itu. Yang sebagai tugas akhir kita adalah ini membuat salah satu bisnis digital kita supaya nanti kita itu membuat salah satunya yaitu video promosi dari kegiatan kita. Ini sih. Ini adiknya Pak MB. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa sekarang mereka bisa membeli oleh-oleh dan langsung diantar ke hotel. Caranya, masuk ke lokaloka.id, pilih barang, masuk, keluarkan, masuk, keluarkan, masuk. Keluarkan. Bos, fokus bos.
Check out, bayar. Wah, murah banget. Baik. Itu salah satu karya dari mahasiswa kita, yaitu tentang lokaloga.id. Sebenarnya kalau kita ngomongkan bisnis digital, Bu, apakah yang akan kita jual itu harus suatu usaha kita itu harus menggunakan teknologi pemanfaatannya. Kalau penggunaannya iya, tapi usaha yang kita lakukan, usaha digital itu tidak harus berkaitan dengan penjualan suatu produk tanpa wujudnya saja. Jadi nggak hanya software, nggak hanya seperti itu. Namun sebenarnya bisnis digital itu juga tidak melulu tentang yang namanya produk fisik, Bapak Ibu, yang bisa seperti e-book dan sebagainya. Tapi di sini kita itu bisa penjualan produk kita itu bisa secara online, kita bisa melalui website kita maupun aplikasi kalau kita sudah punya, dan salah satu contohnya adalah e-commerce yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwasannya kalau misalkan produk saya masih belum digitalisasi, apa yang harus saya lakukan? Itu adalah salah satu contoh yang ada di sekitar kita, itu di bisnis dimiliki oleh mahasiswa kita. Awalnya dia hanya berjualan oleh-oleh Bapak Ibu. Jadi sebelumnya dia sekarang saatnya sudah jadi alumni dan alhamdulillah omsetnya juga sudah lumayan. Tadi adiknya siapa Mas Ican katanya? Adiknya Pak MB, Bu. Oh, bener Pak MB. Ngawur ya. Mirip. Oh, mirip. Tulari rezeki nih Mas. Oh gitu ya. Ojo kaya ngono lah Pak MB. Aku ranti adilana ya Pak. Oh. Lah iku adik ipar lho iku. Wis kaya sedulur Sinoro Wedi lho iku. Itu mulanya mereka tidak punya kemampuan untuk di bidang bisnis. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dengan saya, terus kemudian dia cuman punya ide saja pada waktu itu, Bu. Saya sebenarnya pengen jualan oleh-oleh. Saya itu rumah saya di Batu dan sebenarnya banyak banget orang-orang itu, banyak turis-turis yang memang datang ke Batu. Kemudian mereka kesulitan untuk kalau misalkan bawa pulang oleh-olehnya pasti ribet kan. Kalau kita bepergian pasti ribet. Saya bingung, Bu. Saya pengennya itu jualan oleh-oleh yang saya nggak perlu mengeluarkan duit banyak, tapi saya itu nanti itu bisa dapatkan revenue dari situ dan saya itu bisa dapat banyak profit dari situ. Gimana Bu caranya? Nah, kamu ini gimana? Pengen dapat duit banyak tapi kamu nggak mau mengeluarkan modal, nggak mau seperti ini misalkan gitu. Bu, saya tapi punya kemampuan untuk di bidang IT, Bu. Saya bisa bikin ini gitu. Akhirnya dia sulaplah untuk bikin suatu aplikasi dan dia itu bikin untuk Lokaloka ID tersebut. Awalnya hanya iseng Bapak Ibu, tapi dengan adanya perkembangan zaman akhirnya dia mulai mencoba untuk mengaktifkan kembali seperti itu. Pada waktu pandemi bagaimana Bapak Ibu? Susah sekali. Tapi pada waktu setelah pandemi dia mulai bangkit lagi dengan adanya apa yang sudah dilakukannya dia. Saat ini dia sudah memperoleh keuntungan yang lebih daripada sebelumnya seperti itu. Dan saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, sebenarnya yang dijual itu nggak harus sesuatu yang memang berbasis software ataupun yang berbasis semacam aplikasi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan makanan bisa nggak Bu? Bisa banget. Tapi ya itu tadi, bagaimana kita memikirkan biar produk kita nanti itu bisa menjadi digitalisasi itu seperti apa, itu yang harus kita pikirkan. Tadi sebelum kita melanjutkan ke materi kita selanjutnya, tadi sudah ada tantangan dari kelompok 1 dan kelompok 2 terkait dengan salah satu bisnis digital yang ada di sekitar kita yang memang itu lagi rame juga saat itu pada masanya dan sempat membludak, bahkan dengan adanya mohon maaf nih Grab, Gojek dan sebagainya itu lapangan pekerjaan memang banyak terserap. Tapi ya itu tadi saya sampai heran pada waktu itu katanya ngojek aja kok ya
begitu amat sampai antriannya mengular dan sebagainya. Untuk ngedaftar itu aja sampai mengular seperti itu. Apa sih sebenarnya keistimewaan dari mereka seperti itu? Sehingga kita akan belajar dari kasus-kasus yang sudah ada, dari analisis Bapak Ibu semua, dengan cara mempresentasikan apa yang sudah Bapak Ibu tulis tadi, dengan kita berikan kesempatan yang pertama untuk kelompok 1 atau kelompok 2 dulu ya. Mas Ical, yang mana Mas Ical? Satu, Bu. Oh, 1. Oke. Boleh, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dulu ya. Silakan. Kiu kiu. Ini di share screen apa enggak? Enggak perlu ya? Nggak apa-apa, share screen, Pak. dong, share screen aja. Iya. Oke. Iya. Oke. Nah. Kiu kiu. Share screen. Yang mana ya? Ini. Share sound. Oh, enggak pakai sound. Kelihatannya Mas Ical. Kelihatan, Pak. Oke, jadi dari kelompok 1 tadi diskusi dengan waktu yang sangat mepet. Jadi hanya ada beberapa jawabannya. Pertama tadi adalah apa ya pertanyaannya? Apa ya? Apa yang Anda ketahui tentang Grab, Iya. bisnis digital Grab? Di sebuah bisnis transportasi online yang mempermudah masyarakat dalam bepergian kemanapun daerah yang dituju. Jadi dengan adanya transportasi Grab itu area manapun bisa dijangkau. Kalau land kan nggak bisa dijangkau manapun. Terus sepi juga gitu ya. Di Malang kan land juga sekarang mulai sepi ya. Daerah-daerah juga tertentu lah. Langsung aja yang nomor 2. Nomor 2, kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, harga jelas di awal. Kalau opang, ojek pangkalan bertengkar dulu baru dapat harga. Setelah mau turun ya. Jadi pakai kemudian tengkar baru dapat harga. Dijemput di tempat asal, terutama bagi yang mager. Di posisi dia di rumah, di mall, di sekolah, dimanapun bisa ke tempat asal, nggak perlu ke pangkalan. Itu kelebihannya, enak banget pokoknya. Cuma kelemahannya ya otomatis harus punya HP yang support. HP ya yang HP masa kini lah katakanlah, plus ada kuota internetnya. Itu harus. Terus kelemahan kedua ini yang sering di kota besar sering terjadi. Nggak bisa pilih driver kita. Saya nggak tahu ya sekarang update terbaru apakah bisa. Kenapa? Karena kadang kan maaf nih ada oknum driver yang kurang ajar lah atau gimana lah. Jadi kita nggak bisa milih. Oh, saya pengen driver yang A, itu nggak bisa milih. Itu kelemahannya. Kemudian pertanyaan ketiga, model bisnisnya dia. Model bisnisnya adalah bisnis to customer. Dari perusahaan ke customer langsung yang bergerak di bidang jasa transportasi dan pengantaran produk, baik itu makanan lah, paket, dan sebagainya. Yang nomor 4, ini flash jadi cepat. Target pasarnya. Target pasarnya otomatis semua lapisan masyarakat yang tadi itu, yang punya HP kompatibel dan ada kuotanya jelas. Jadi para pengguna transportasi umum, semua kalangan. Malah bisa-bisa kalangan menengah ke atas nih ceritanya. Karena kalau maaf ya, kalangan yang bawah banget kan HP mungkin HP jadul lah atau gimana lah, mungkin bisa karena faktornya itu mereka nggak bisa pakai jasa dari Grab ya karena itu. Bisa dibilang menengah ke atas lah. Oke. Yang pertanyaan terakhir, kenapa dia bisa survive sampai sekarang? Ya jelas karena mereka terus berkembang dengan menambahkan beberapa fasilitas. Seperti adanya itu yang tadi dari beberapa teman Pak Adi dan kawan-kawan begitu juga. Jaminan keamanan. Jadi mitranya kan terdaftar, itu drivernya itu. Ada banyak promo, terutama kalau kita baru install tuh. Banyak sekali promonya. Dan harganya bisa dibilang ya terjangkau lah kalau menurut saya. Kalau harga memang dari beberapa jasa yang sama, termasuk Gojek dan kawan-kawan itu ya hampir sama lah. Tapi intinya terjangkau, tidak mahal banget. Jadi kalau dihitung secara general, kita mager, kalau mau ke sana juga butuh waktu, butuh tenaga, juga kita perlu bensin di kendaraan kita. Ya harga terjangkau banget deh kalau secara global.
Jadi itu kurang lebih dari saya. Monggo teman-teman kelompok 1 kalau mau menambahkan, Pak Adi kayaknya mau menambahkan ini. Izin tambahan, Pak Oke, Sukan. ya saya tak mute. Mute Untuk gimana ini? dari kelebihan Grab ini sama kayak Gojek ya, bisa memberdayakan para pelaku ojek konvensional ke era digital. Itu sih. Jadi merangkul para pelaku ojek konvensional untuk beralih ke yang digital. Terima kasih. Oke. Mas Iya. ada yang menambahkan? Ya, saya tambahin. Tadi ada pertanyaan dari Pak Eli. Saya ada jawab juga di chat. Kenapa promo Grab nggak semenarik awal? Jujur, itu sebetulnya yang jawab dari pihak Grab. Kalau dari analisis saya, kenapa promonya, karena saya bukan pengguna Grab juga ya. Saya ada cuman Gojek aja. Grab itu kenapa nggak semenarik? Karena mereka rasa udah nggak perlu lagi. Kenapa awal menarik? Segala sesuatu yang awal itu, bagaimana lipstiknya itu, make up-nya dibuat semakin cantik supaya orang berbondong-bondong masuk. Dan pemakainya atau yang install itu banyak. Pertama dia dapat benefit dari aplikasi juga, dia dapat benefit dari Google Play Store, dia dapat benefit dari iklan. Oh, banyak orang. Setelah itu ditambah pajak-pajak yang harus mereka bayar makin banyak, promo-promo yang dia kasih ya sewajarnya. Karena kalau promo itu segencar seperti awal, sebanyak atau sebesar apa kekuatan finansial mereka, mereka tidak akan sanggup untuk bakar uang terus. Shopee bakar uang terus, lama-lama goyang. Sekarang kondisinya Shopee juga goyang karena bakar uang. Bukalapak juga gitu. Nah, Grab nggak mau seperti itu. Promo akan sebatasnya karena kalau terus-terusan juga akan goyang. Itu sama aja bakar duit. Dan selain itu, keamanan kelebihan Grab, Gojek maupun moda transportasi online, mitra itu sudah jelas. Kalau ada apa-apa, tracingnya itu mudah. Bukan gampang ya Bu ya, teman-teman, tapi mudah untuk tracingnya. Itu aja. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Thank you, keren ya. Kelompok 1 juga keren teman-teman semuanya. Jadi sedikit menanggapi dengan apa yang disampaikan. Boleh tetap share screen tadi Bapak Pak Sukandar dengan hasil jawaban dari kelompok 1. Sebenarnya yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1 ada luar biasa banget ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan, keren banget. Cuman ini sedikit menanggapi dengan jawaban dari teman-teman semuanya. Sebuah bisnis transportasi online yang mempermudah masyarakat dalam bepergian kemanapun daerah yang dituju. Pastinya itu ada kelemahannya juga ya kan. Kalau kita mau keluar kota pun juga pasti nanti akan semakin berat di ongkos juga dan juga nggak semua untuk bisa mau drivernya menuju ke tempat-tempat yang kemanapun kita tuju kayak gitu ya. Cuma pasti nanti mereka akan mikir-mikir juga kayak gitu. Dan pasti mereka juga milih kalau misalkan tidak terjangkau oleh mereka, pasti mereka akan ngechat kita kalau posisinya mereka jauh dan tidak memungkinkan untuk melayani mereka seperti itu. Keren nomor 1 jawabannya juga. Kalau dilihat dari kelebihan dan kelemahannya, boleh saya tanya ya Bapak Ibu semuanya, kalau dengan adanya kelebihan dan kelemahannya, kalau Bapak Ibu semua di kelompok 1 bakalan jadi kompetitor dari Grab, apa yang akan Bapak Ibu lakukan di kelompok 1 itu untuk memperbaiki ataupun menyempurnakan yang ada di objek Bapak Ibu teliti saat ini? Apa yang bakalan Bapak Ibu lakukan kalau misalkan Bapak Ibu adalah seorang kompetitor dari Grab? Kira-kira apa yang mau dilakukan? Ini Bu, Saya jawab ya, Pak Sukandar. Oke. Gantian. Yang pertama, jika kita menjadi satu kompetitor dari Grab maupun yang lain, pertama kita akan memberi satu kejaminan keamanan dalam pembayaran.
Selama ini belum Kita ada buat itu, jaminan, Pak. mereka langsung cut off gitu. Oke. Terus eh, kalau harga lebih murah, jelas itu sebuah pembohongan. Karena yang rugi adalah driver. Keamanan dalam menggunakan aplikasi. Terus keamanan dalam menggunakan produk dari online tersebut. Ya, produknya bisa Gojek, Gokar gitu kan, atau GoFood, Grab, GrabFood maupun Grab untuk antar sebut barang atau bagaimana. Jadi itu aman. Dan eh, eh, barang atau sesuatu yang digunakan yang kita pakai itu ada asuransinya gitu. Kalau kita ya terus driver juga harus terseleksi dengan cermat. Apakah saya akan menang lawan Grab? Belum tentu juga. Karena itu semua akan bermuara pada digital marketingnya bagaimana, pricing-nya. Karena harga nggak mungkin akan berubah. Hitungan per kilonya jelas. Kalau kita bikin murah, nggak ada driver yang mau bermitra sama kita. Oke. Oke, thank you Pak Adi. Bu Siti Ya, mau kalau kita kasih banyak promo, Mm-mm. duit kita akan habis untuk di situ. Kita akan bakar duit aja. Itu mungkin dari Pak Sukandar, Pak Ikromil, Ibu Sid, Sit. di Bu Oh, Siti tadi, Bu Siti. oke. Kalau jadi kompetitor mungkin saya mau membuat di aplikasi saya itu sebagai kompetitor untuk bisa pilih driver kali ya, Bu. Oh, oke. Jadi ada inovasi untuk pilih driver ya. Ya, betul. Karena tadi kelebihannya apa berkaca dari kelemahannya gitu ya. Dia bisa Mm-mm. pilih driver dan Ibu memilih untuk membuat aplikasi yang bisa pilih driver gitu ya. Jadi kalau kayak kita belanja di marketplace kan ada bintangnya nih Bu, ada 37, 4,5. Kita jadi kan pasti lebih memilih bintangnya yang lebih tinggi kan Bu untuk belanja gitu sih. Iya. Oke. Thank you. Thank you. Ada Sama-sama tambahan Bu. lagi? Sudah? Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Jadi sebenarnya kita kalau misalkan kita mau menganalisis atau menjadi kompetitor dan sebagainya, kita bisa belajar dengan menganalisis dari kelemahan yang ada di dalam kompetitor kita. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya kalau misalkan nanti bisnisnya Bapak Ibu, pasti belajarnya juga dari kompetitor kita. Apa kelemahan dari kompetitor kita dan itulah yang kita jadikan sebagai inovasi dalam membuat bisnis kita untuk bisa lebih maju lagi seperti apa. Gitu ya sih. Bu, nambah sedikit lagi Bu. Boleh Pak Adi. Tadi dari Bu Siti udah nambah bisa milih driver Hmm. gitu kan. Kalau belum apa-apa orang bisa milih driver, kasihan yang baru join, dia nggak akan dapat bintangnya. Jadi yang bisa milih driver itu umpamanya platinum, udah golden, ada range dari customer itu sendiri atau dari pengguna, dari user aplikasi itu. Umpamanya dari pertama perak, perunggu, emas, golden, itulah level-level yang dicapai gitu kan. Sampai di level tertentu dia bisa milih driver gitu. Itu sih tambahannya. Oke. Karena untuk mengcover dari driver yang baru join. Itu semoga dari teman kita ada yang buka itu juga. Amin. Amin. Baik, sebenarnya langkah yang dipakai itu memang sudah oke banget dengan kita bisa melayani apa yang sesuai dengan permintaan customer yaitu dengan bisa memilih driver. Tapi juga kita harus kalau dari Pak Adi selain kita memilih driver bisa memilih driver juga kita juga harus melihat dari sisi apa namanya pandangan ketika kita menjadi seorang driver juga harus memperhatikan orang-orang yang
nggak bisa atau susah untuk bisa mendapatkan bintang 5, bintang 4 dan sebagainya, sehingga orang-orang tersebut akan semakin terpuruk dan nggak mendapatkan customer begitu. Jadi mungkin nanti harapannya dengan adanya aplikasi yang lebih baik daripada Grab tersebut, selain bisa memenuhi kebutuhan customer, kita juga bisa memenuhi tetap memenuhi hak-hak yang ada di dalam driver kita seperti itu. Karena mungkin alasan dari teman-teman dari kelompok 1 itu adalah kalau misalkan kita melakukan kegiatan promo-promo dan sebagainya, ya yang tetap harganya dimurahin, yang rugi juga drivernya. Juga nanti orang nggak bakalan mau bermitra dengan kita kalau misalkan harganya terlalu mepet dan nggak ada, cuma pengabdian aja, itu susah kayak gitu. Oke, thank you jawabannya dari kelompok 1, keren. Kita beri applause buat kelompok 1 ya. Keren, yeay. Oke, kita lihat dari kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Silakan. Izin share screen, Bu. Boleh, Pak Yus. Silakan. Oke, dari kelompok 2 tadi kita udah sharing, ada Pak Eli, saya sendiri Stinus, Pak Martinus, Mbak Yolandita, Pak Sarno, sama Mas Fendi. Tadi kita udah bahas untuk tanggapan kita tentang Shopee. Di sini juga lumayan ada banyak, nanti saya bacain satu-satu deh. Yang pertama itu apa yang menurut kelompok kami tadi, salah satu bisnis digital yang dibahas itu Shopee ini adalah platform e-commerce yang beroperasi secara online, memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang secara digital. Shopee menyediakan aplikasi seluler dan situs web yang memungkinkan pengguna untuk membeli berbagai produk seperti pakaian, barang elektronik, makanan, dan banyak lagi. Bisnis ini menggabungkan teknologi digital, pembayaran online, dan logistik untuk memfasilitasi perdagangan antara penjual dan pembeli. Lalu pertanyaan kedua, kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihannya itu kemudahan akses, yaitu Shopee dapat diakses melalui aplikasi seluler atau situs web. Lalu beragam produk yang menyediakan berbagai produk, mulai dari pakaian hingga barang elektronik, dan yang terbaru sampai makanan yang banyak pilihannya. Lalu Shopee itu harganya bersaing dengan e-com yang lain dan sering menawarkan promosi dan diskon. Apalagi yang kemarin ini belum lama di 10.10 itu sangat menjanjikan. Lalu kemudahan berjualannya itu Shopee menyediakan platform yang mudah digunakan untuk memasarkan dan menjual produk mereka. Yang selanjutnya layanan pengirimannya itu Shopee memiliki layanan logistik sendiri, namanya itu Shopee Express, yang memudahkan pengiriman barang serta integrasi dengan berbagai jasa kurir lainnya. Lalu ada program perlindungan pembeli. Shopee memiliki kebijakan perlindungan pembeli yang membantu melindungi pembeli dari penipuan atau produk cacat. Lalu untuk pembayaran online-nya, Shopee mendukung pembayaran termasuk transfer bank, dompet digital, dan kartu kredit. Lalu ada ulasan dan rating. Pengguna dapat memberikan ulasan dan peringkat produk, membantu pembeli lain dalam membuat keputusan berbelanja. Lalu ada juga program loyalitas. Shopee seringkali memiliki program loyalitas dan hadiah bagi para pengguna yang sering berbelanja di platform ini. Dan terakhir, kemudahan pengembalian barang. Shopee juga menyediakan layanan pengembalian barang jika ada masalah dengan produk yang beli. Lalu untuk kekurangannya itu persaingan tinggi. Persaingan di Shopee sangat ketat, terutama untuk penjual. Lalu penipuan. Seperti platform e-com yang lain, Shopee juga rentan terhadap penipuan baik dari penjual maupun pembeli. Lalu untuk biaya, Shopee
memungkin mengenakan biaya atau komisi kepada penjual untuk setiap transaksi yang dapat mempengaruhi keuntungan. Mungkin segitu aja. Lanjut yang ketiga, model bisnis yang digunakan ini yang pertama itu penjualan langsung atau retail. Model bisnis ini melibatkan penjualan langsung produk atau layanan pada konsumen. Contohnya yang realnya ini adalah toko retail buku Mentari Bookstore yang ada di Shopee. Bisa dicek nanti kalau mau melihat-lihat produknya bisa dicek di Shopee. Ada namanya Mentari Bookstore. Lalu yang kedua itu model bisnis dari aplikasi Shopee itu e-commerce-nya menggunakan model bisnis B2C atau business to customer. Model B2C ini menjual produk pada konsumen perorangan sehingga lebih berfokus pada pelanggan atau pengguna. Pertanyaan selanjutnya yang menjadi target pasar dari bisnis digital ini, target pasarnya kami ngambil contoh ini, target pasar Mentari Bookstore itu adalah guru, orang tua, dan siswa yang menggunakan buku sekolah atau buku penunjang lain. Lalu analisis yang menyebabkan bisnis digital yang sedang dibahas ini yaitu mampu beradaptasi, aktif membuat campaign yang menarik, dan menjadi seller yang selalu fokus pada solusi kebutuhan material pembelajaran sekolah. Demikian yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Iya. Silakan kalau ada yang menanggapi. Pak Edi, raise hand. Mas Eli mungkin mau menambahkan yang langsung berhubungan dengan Shopee. Iya, boleh. Silakan Mas Eli. Pencet atau gimana Pak Eli? Oh, masih di jalan. Oh, masih di jalan, Ibu. Oke, oke. Pak MB mau nambahin? Cuma mau nambahin aja, Bu. Kebetulan kan memang itu jawabannya sangat detail, Bu, ya. Banyak. Karena kebetulan Mas Eli sendiri itu berhubungan langsung dengan Shopee. Jadi, kendalanya plus minusnya memang banyak sekali. Itu tadi Mas Eli yang, apa itu tuh, yang plus minusnya itu memang banyak sekali sih dia. Oke. Heeh. Oke. Dan ngambilnya emang dari ini sendiri sih ya, dari Mentari yang emang kita temui sehari-hari. Itu aja sih Bu, tambah dari saya. Baik. Terima kasih. Oke, thank you Pak MD. Oke, wah sayang sekali nih sebenarnya Pak Eli lagi sebenarnya bisa membagi share tentang Shopee-nya di apa namanya di kita. Tapi kita akan sedikit ngebahas tentang apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman. Jawabannya detail banget dan bisa teman-teman sebenarnya bisa dapatkan dari Google, dari ChatGPT dan sebagainya itu ada banyak banget. Tapi dengan pertanyaan yang saya lontarkan buat teman-teman itu pastinya dengan adanya seperti ini kita mau belajar bagaimana menganalisis dari bisnis digital yang saat ini sedang berjalan itu dan kita bisa adopt yang memang diperlukan oleh bisnis kita nanti seperti apa dan pastinya nanti bisa kita jadikan pembelajaran buat bisnis kita ke depannya seperti apa. Nah, ada beberapa pertanyaan ini yang mau saya tanyakan buat teman-teman kelompok 2 nih. Kalau yang namanya kita belajar dari kelemahan yang ada di Shopee juga, Bapak Ibu, karena kalau sering kita lihat juga kadang uh, tidak sedikit eh, toko-toko yang ada di dalam Shopee itu yang memang menjualnya dari kontrol penjualnya itu juga itu kualitas yang diberikan itu emang apa nih ya sesuai dengan harga lah intinya. Ketika kita harganya memang benar-benar hancur-hancuran, tapi kita sudah bisa dapat produk tersebut dan itu mohon maaf produknya itu tidak bisa bertahan lama atau mudah rusak, itu bakalan membunuh yang namanya UMKM. Gimana sih pendapatnya teman-teman dari kelompok 2 itu dengan UMKM-UMKM yang sudah
membuat produk yang sangat bagus dan kualitasnya bagus, tapi mereka nggak bisa ngejual produknya di Shopee karena di Shopee itu produknya mereka itu pasti kalah bersaing dengan buatan-buatan pabrik yang memang notabene harganya jauh lebih murah daripada buatan UMKM kita seperti itu. Bagaimana pendapat dari teman-teman yang kelompok 2? Ya, Pak Eli, raise hand. Langsung dimatikan. Gimana teman-teman? Jadi kalau misalkan ada di Shopee itu kan ada beberapa barang-barang yang memang kualitasnya itu memang benar-benar, mohon maaf nih, tidak eh, sangat jauh dibilang dari kata baik, tapi emang dibuat apa namanya, harganya itu memang benar-benar ancur-ancuran kayak gitu. Dengan seperti itu ada kalanya seseorang yang sangat dirugikan, di antaranya salah satunya yaitu UMKM, di mana mereka membuat produknya dengan hati dan mereka sangat mengunggulkan yang namanya kualitas, sehingga apa namanya, mereka tidak jarang menggunakan yang namanya Shopee karena mereka beranggapan bahwasannya produknya nggak akan terjual di sana karena ada harga yang lebih murah dibandingkan dirinya punyanya teman-teman UMKM. Gimana pendapat teman-teman dengan kasus yang seperti itu? Apa yang seharusnya teman-teman UMKM lakukan? Apakah mereka harus downgrade dengan kualitasnya mereka, eh, ataukah mereka harus tetap di Shopee seperti itu dengan persaingan harga yang memang tidak bersahabat untuk mereka? Oke. Oh, masih jalan, Pak Edi. Oke. Dibutuhkan branding untuk produk UMKM, Bu. Bagaimana caranya kita branding? Kalau misalkan eh, kita tetap menggunakan ini, artinya berarti Pak Eli, teman-teman UMKM tetap menjual produknya di Shopee juga ya, Pak Eli? Maksudnya. Saya bantu jawab Ibu, Boleh, silakan. menambahkan aja sih. Kebetulan saya juga kan ini ya, di Shopee itu bisa dibilang setiap hari buka Shopee. Apalagi pas di 10-10 kemarin ya, sampai kerepotan, sampai trouble, nggak bisa transaksi gitu kan. Bener sih, kita yang termasuk yang paling dirugikan yang pembelinya Bu ya, karena banyak dengan barang yang sama, cuma selisih harganya tuh beda jauh. Dan rata-rata kan pembeli pasti nyari yang lebih murah Bu ya. Yang utama tuh pasti nyari yang lebih murah. Tapi kembali lagi kita lihat ratingnya seperti apa. Seperti yang tadi Bu Siti bilang, kita lihat bintang berapa sih sebenarnya produk ini gitu. Terus ulasannya seperti apa sih? Mungkin dari yang Mas Eli bilang tadi, kita branding dulu. Ya pasti kita tetap bertahan di Shopee sih. Sambil kita lihat untuk sebelum transaksi kita lihat ulasannya dulu seperti apa gitu. Walaupun harganya murah dengan barang yang kita cari, barangnya sama, harganya kalau selisihnya jauh, kita akan mungkin kontrolnya brandingnya di ulasannya seperti apa. Gitu sih Bu. Terima kasih. Thank you, Pak MB. Ketika ditambahkan dengan jawaban dari Bu Siti juga mungkin bisa lebih sempurna. Mungkin ini ada jawaban dari Bu Siti. Mengurangi bahan baku tetapi tetap menjaga kualitas. Sehingga dengan dikurangi bahan baku maka harga bisa lebih murah, jadi bisa tetap bersaing di Shopee. Oh, berarti maksudnya tetap dijual di Shopee, tapi kalau misalkan mengurangi bahan bakunya itu dalam arti kualitasnya pasti turun ya Bu kalau mengurangi bahan baku ya, atau mengurangi bahan baku itu dalam artian apa ya, memperkecil apa ya, memperkecil Mungkin yang tadinya besar jadi bisa dikecilin gitu, Bu. Oh begitu, baik. Berarti untuk ukurannya ya mungkin seperti itu ya, tapi tetap kualitasnya tetap terjaga. Oke, baik-baik, bisa dipahami dengan maksud dari Bu Siti. Karena kalau mikir dengan mengurangi bahan baku pasti nanti kualitas akan berkurang seperti itu kan? Oke, branding bisa dengan berbagai katalog produk. Oke, baik.
Thank you Pak Eli. Pak Adi ada raise hand? Ya, Boleh. eh, kekurangan Shopee itu kalau saya lihat ya, walaupun saya baru pakai Shopee berapa kali ya, mungkin nggak nyampe 10 kali lah. Dan dari beberapa review itu terkadang loading dari Shopee ini lambat, Hmm. loadingnya lama. Itu kekurangan si Shopee. Terus selain itu ada beberapa voucher yang kita dapat, tetapi ada batas minimalnya. Jadi waktu dapat voucher itu nggak enak kali gitu kan. Dapat voucher tapi dikasih batas minimal belanja bila ingin menggunakan voucher. Sama aja sebetulnya. Permainan Terus Pak, marketing, Pak. iya, terlalu banyak seller nakal di Shopee daripada Tokopedia. Saya bukannya promo ya. Daripada Topet maupun Shopee, paling banyak seller nakal itu ada di Shopee. Shopee, Bukalapak gitu kan. Paling banyak. Mereka nggak kuat dalam menjaga itu. Seller nakal ini dalam artian seperti apa, Pak? Kira-kira bisa di Barang yang dikirim nggak sesuai spesifikasi yang kita minta. Oh, Fotonya sama barangnya beda spesifikasinya. oke. Ternyata barang itu kecil, tapi di fotonya itu nampak besar gitu kan. Kita cek, setelah datang, loh itu kan sama part numbernya. Nah ternyata part numbernya udah dimaklon. Jadi mau di foto mereka udah maklon part number, jadi juga susah juga Oke. gitu. Terlalu banyak. Terus dapat voucher pun juga ada batas minimal, harus belanja sekian dulu baru voucher bisa digunakan. Hmm. Ya akhirnya dengan senang hati ya saya uninstall. Gitu Bu. Pak Adi terputus kayaknya. Oh, Ya itu aja. iya. Oke. Saya hanya nambahin aja. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih dari kelompok 1 dan kelompok 2. Yang barusan kelompok 2 ya. Oke, kita beri aplaus. Terima kasih kelompok 2. Keren jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, apa yang sudah kita bahas tadi, kita analisis itu tadi, memang ada pasti kelemahan dan kelebihan dari suatu produk, apalagi bisnis digital, yang memang pasti jauh lebih kita harapkan itu sebenarnya ada kesempurnaan di sana. Tapi pasti kalau buatan manusia pasti ada yang namanya cacatnya. Sehingga dengan adanya kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh bisnis digital tersebut, kita harapkan memang benar-benar bisa mewujudkan bisnis digital yang lebih baik lagi. Jadi sebenarnya kalau ada Shopee, ada Tokped, mohon maaf nih ya, tadi ada perbandingannya, mereka adalah suatu kompetitor yang memang menurut saya itu menjadi penyempurna bagi saya. Kalau buat teman-teman yang nyari apa namanya baju, fashion dan sebagainya, emang murah banget di sana. Tapi ya itu kita kembali apa namanya kepada kualitas yang ada. Ada harga, ada rupa, pasti seperti itu. Maka tadi ada timbul pertanyaan, bagaimana dengan teman-teman yang UMKM yang pasti ngejaga kualitasnya, apakah nggak bisa mereka ngejual di Shopee? Apa mereka nggak bisa dapat market seperti itu? Teman-teman, ketika kita ngomongkan yang namanya kualitas, pasti nanti dengan hubungan dengan kualitas itu pasti harga yang kita tawarkan pun juga nggak sedikit gitu loh. Kalau misalkan teman-teman ada kesulitan untuk di Shopee, bisa lari ke yang lainnya, ke Tokopedia dan sebagainya. Itu kalau teman-teman punya aplikasi sendiri, punya website sendiri untuk menjual produknya teman-teman, itu malah lebih baik banget. Dan pastinya dengan adanya kelemahan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing produk yang sudah kita bahas tadi, kita berharap akan ada yang namanya kita berharap akan adanya perbaikan-perbaikan sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang memang lebih baik daripada yang ada sebelumnya. Sedikit saja, sebenarnya ada banyak yang mau kita bicarakan Bapak Ibu terkait dengan bisnis digital tersebut, dengan adanya era internet yang mengusik kita, baik di sektor mulai dari
hal-hal yang kecil sekarang ini apapun semua dengan adanya perkembangan digitalisasi kita jadi lebih mudah dan lebih pastinya lebih mudah kita untuk bisa menjangkau. Sekarang aja sebenarnya adanya kasus-kasus yang ditutupnya teman-teman Kompas Gramedia itu benar-benar membuat saya menangis sebenarnya ya, karena emang menutup majalah, menutup gerai di Kompas Gramedia itu membuat sesuatu yang awalnya literasi kita jadi agak berkurang dan sebagainya, padahal kita sebenarnya butuh banget yang namanya literasi, tapi ya itu tadi karena adanya digitalisasi semua yang susah jadi mudah dan kemudian yang jauh jadi lebih dekat, tapi juga ada beberapa yang memang perlu teman-teman perhatikan kembali bahwasanya itu semua tergantung dari kita bagaimana menyikapi yang namanya digitalisasi itu seperti apa. Minggu depan teman-teman kita akan ngebahas untuk pokok pembahasan yang lain tentang digitalisasi, karena nggak kerasa ini tuh jam 8:30 lebih. Maaf saya menyita waktunya teman-teman lama banget, sehingga ini tadi nggak kerasa karena perbincangan kita saya rasa sangat seru, karena di sini tadi kita memang benar-benar ngebahas tentang apa namanya yang terjadi, bisnis digital yang terjadi di sekitar kita, dengan harapan kita nanti bisa mendapatkan garis benangnya kita mau seperti apa terhadap bisnis kita, sehingga nanti kita bisa mensimulasikan bisnis digital yang ada di kita untuk di dalam bisnis kita itu seperti apa. Dan minggu depan di tanggal 18 kita akan ngebahas tentang model bisnis digital itu ada apa saja yang cocok untuk teman-teman yang mau mendigitalisasikan model bisnisnya, dan kita akan lebih bahas tentang model bisnis itu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hari ini, untuk ilmu yang keren juga dari teman-teman. Saya tegaskan kembali, saya di sini hanya sebagai mentor buat teman-teman untuk jembatan agar teman-teman bisa menyalurkan apa yang ada di dalam pikiran teman-teman untuk bisa kita bekerja sama dalam menemukan suatu solusi yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mas Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampai lewat berapa menit? 11 menit. Tapi tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya, ada Karena pertanyaan teman-teman? Karena materinya cocok ya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup. Durasi Pak Pasadi. Durasi. Bapak Martin mau pulang ya? Mau pulang. Baik. Baik, kalau gitu saya kasih kesimpulan. Ya intinya kita mau nggak mau tetap katanya Pak Adi itu kita harus mengikuti perkembangan zaman atau teknologi ya. Cuman tetap harus bisa memfilter mana yang bagus dan juga mana yang kurang bagus. Baik, terima kasih Ibu Puji dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengikuti perkuliahan rutin di minggu-minggu berikutnya sampai 7 pertemuan tanpa ada izin-izin lagi Bapak Ibu ya. Karena ini sudah sedikit, kalau tambah sedikit tambah sepi nanti Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Puji. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Mbak Yola. Ya, Pak Adi, mari. Terima kasih Bu Puji, Mas Saldi, makasih. Sama-sama Pak Justinus.